Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman sekalian kelas 9 Banin dan Banat, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran kepemimpinan. Hari ini insyaallah materi kita sederhana, ya, mohon disimak dengan baik, dicatat bila diperlukan, dan tentunya saya berharap teman-teman bisa menganalisa kemudian dipraktekkan yang bisa diaplikasikan hari ini. Kemarin kita sudah sedikit belajar tentang bahwa pemimpin itu membutuhkan sebuah gagasan, ya, atau dalam bahasa kepemimpinannya adalah visi, ya. Visi ini merupakan gagasan besar yang harus dimiliki oleh seorang ketika dia menisbatkan dirinya sebagai pemimpin. Ya, kita lanjutkan. Sebelumnya saya mulai dengan sebuah cerita, ya, bisa teman-teman lihat sendiri sambil teman-teman baca. Ada seorang pria berusia 60 tahun lebih. Ia bekerja sebagai pemeriksa keamanan pintu-pintu di sebuah hotel di Singapura. Ia sudah bekerja di situ 30 tahun lebih, mengerjakan hal yang sama. Setiap hari ia mendatangi kamar-kamar hotel, memeriksa engsel dan kunci, memastikan tidak ada engsel yang berderik saat pintu dibuka dan ditutup. Juga memastikan tidak ada pintu yang macet, tidak bisa ditutup atau dibuka. Seorang eksekutif perusahaan besar yang jadi pelanggan hotel itu mengenali pemeriksa pintu itu. Dalam suatu kesempatan dialog, eksekutif tadi menanyakan, apakah petugas itu tidak bosan dengan pekerjaan yang itu saja selama puluhan tahun? Apa jawabnya? Anda mungkin berpikir bahwa pekerjaan saya ini sekedar pemeriksa pintu, sebuah pekerjaan tak penting. Tapi ini pekerjaan yang sangat penting. Saya memastikan setiap pintu bisa dibuka tutup tanpa kesulitan. Saya memastikan keamanan dan kenyamanan setiap tamu hotel. Yang sangat penting, saya memastikan pintu bisa dibuka dengan mudah saat situasi darurat. Saya memastikan keselamatan jiwa setiap orang yang menginap di hotel ini. Nanti penjelasan dari cerita ini kita bahas di akhir, ya. Kita lanjutkan dulu slide-nya. Ada 3 sifat dasar, ya, di tema kita kali ini. Sebenarnya saya menggunakan kalimat pondasi, ya, pondasi bagi para pemimpin. Yang pertama visi, 2 pengaruh, 3 tanggung jawab, ya. Dimana salah satu dari poin ini tadi sudah terangkum dalam cerita kita di awal. Kepemimpinan pertama-tama adalah tentang sikap, baru kemudian tentang keterampilan. Karena itu, dasar dari kepemimpinan adalah kualitas individu, seperti integritas, jujur, rendah hati, berani, komitmen, tulus, arif, kepekaan, percaya diri, dan lain-lain. Sehingga tidak heran kalau banyak orang yang akan lebih menghargai pemimpin yang bisa dipercaya daripada keahlian yang mereka miliki. Bawahan kita
melihat apa yang kita lakukan dan bagaimana kita berperilaku, bukan dari banyaknya konsep dan teori kepemimpinan yang kita kuasai. Ya, di sini poin penting yang ingin saya ajarkan adalah nilai-nilai yang sudah tertanam dalam diri seorang pemimpin, ya. Mungkin kalau kita sekolah di Anas, ya, kita sudah kenyang, ya, kita sudah mengerti betul bahwa ini semua terangkum dalam sebuah pelajaran, ini semua terangkum dalam sebuah materi yang disebut dengan akhlak, ya. Maka integritas, jujur, rendah hati, berani, komitmen, itu semua terangkum dalam sebuah materi, dalam sebuah bab, dalam sebuah pelajaran, ya, dalam sebuah tema yang kita sebut dengan akhlak, ya. Itulah sebabnya kita membutuhkan, ya, orang-orang kita Indonesia membutuhkan pemimpin yang berakhlak, bahasa sederhananya seperti itu. Bahkan ada yang bilang bahwa orang jujur di Indonesia banyak, orang pintar di Indonesia banyak tapi yang jujur sedikit. Nah, itu sebabnya kalian semua, ya, harus punya keinginan untuk menjadi pemimpin apapun levelnya, karena dari yang sudah kita pelajari, ya, akhlaknya harusnya sudah tertanam. Kalian harusnya berintegritas, jujur, rendah hati. Setelah itu semua sudah ada dalam diri kalian, menyatu, ya, tidak terpisahkan dari nama kalian, ya. Maka selanjutnya yang kalian butuhkan adalah keterampilan dalam memimpin. Kemudian yang selanjutnya, kepemimpinan itu muncul dalam banyak gaya yang berbeda. Ya, gaya pribadi seorang pemimpin mungkin tepat untuk situasi tertentu, tapi mungkin keliru untuk situasi yang lain. Karena itu, kita harus fleksibel untuk menggunakan gaya kepemimpinan yang berbeda dalam situasi yang beragam dengan tetap memusatkan perhatian dalam pemberdayaan tim, ya. Tentu kisah sederhana yang sudah populer kita dengar dalam sirah adalah bagaimana orang yang gampang nangis ketika sholat, ya, orang yang setiap sholat nangis, ya, ditunjuk oleh Rasul untuk mengimami ketika Rasul sakit, gitu, ya, dia menolak karena nggak bisa meneruskan bacaan Al-Qurannya karena sering nangis, ya. Orangnya lembut sekali, orang yang pertama kali membenarkan Isra Mi'rajnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika tiba-tiba dihadapkan dalam situasi di mana orang-orang muslim saat itu tidak mau membayar zakat, memisahkan antara zakat dan sholat, maka kalimatnya yang terkenal adalah kita perangi mereka. Bahkan sang khalifah kedua Umar bin Khattab yang saat itu menjadi sahabatnya, ya, yang saat itu berdiri di sampingnya, ya, mengatakan tidaklah kita harus seperti itu, ya, tidak perlu kita memerangi mereka. Bayangkan, ya, seorang Umar yang keras, ya, tidak menginginkan perang, sedangkan seorang Abu Bakar Siddiq yang terkenal lembut di saat yang dibutuhkan, di saat yang tepat, mengubah karakternya yang tadinya lembut menjadi keras, dan itu yang dibutuhkan saat itu, ya. Jadi masalah lembut
Ya, mohon maaf, sepertinya ada kesalahan teknis ya. Kita lanjutkan. Tadi Abu Bakar As-Siddiq mampu menempatkan dirinya pada hal yang dibutuhkan, ya. Dan ternyata memang saat itu keputusannya dalam memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat adalah keputusan yang tepat. Selanjutnya adalah gaya kepemimpinan di masa lalu yang sangat mendominasi dan sangat menonjolkan otoritas. Mungkin sudah tidak cocok lagi diterapkan pada masa kini yang lebih menekankan pada peran melayani. Ya, maka di sini saya tambahkan bahwa pemimpin itu harus memiliki visi, pengaruh, tanggung jawab, integritas, fleksibel, dan melayani. Ya, dari semua slide yang sudah tadi saya paparkan, setidaknya ada 6 poin ini yang bisa kita pelajari hari ini, ya. Nah, saya tutup dengan satu kisah, ya. Ada orang bernama Black Davis dan Tommy Flynn, ya. Black Davis adalah mantan tentara yang pernah dikirim ke Irak. Pengalaman buruknya selama menjadi tentara membuatnya trauma dan enggan menjalani hidup setelah keluar dari tugas militer, sehingga ia kembali menjadi seorang sipil dan bekerja di sebuah toko buku. Di tengah kekalutannya, Black bertemu seorang bernama Tommy Flynn yang mengaku sebagai teman mendiang ayahnya. Tommy juga bekerja di toko tempatnya bekerja. Dia berusaha menularkan semangat agar Black bisa menjalani hidup dengan baik, terutama dalam rutinitasnya sebagai karyawan toko buku. Tommy mengaku kalau sejak dulu dia hanya karyawan biasa. Di usianya yang sudah senja, sudah lewat waktu pensiun, dia tidak tertarik dengan jabatan apapun di perusahaan tempatnya bekerja. Padahal banyak tawaran dan kesempatan agar Tommy menjadi manajer yang bisa menikmati segala fasilitas kantor, termasuk mobil perusahaan dan seluruh tanggungan hidupnya, tapi semuanya ditolak. Black penasaran, apa yang membuat Tommy tak tertarik menjadi seorang pemimpin dalam perusahaan? Dengan sabar, Tommy menjelaskan bahwa segala elemen dalam perusahaan itu bisa jadi pemimpin tanpa harus punya jabatan. Ya, jadi ini poin penting, berbeda antara jabatan dan pemimpin. Kalian bisa menjadi pemimpin di manapun ketika kalian punya poin-poin yang tadi saya paparkan. Tapi untuk memiliki jabatan itu hal yang berbeda, ya. Nah, ini contohnya, ya. Sebagai contohnya adalah di slide terakhir yang sudah saya siapkan adalah perempuan yang harus mau diajak susah, ya. Tentu di kalangan orang-orang yang ingin menikah, ya, ini sebuah hal yang biasanya sering muncul, masalah yang sering muncul, ya. Ya, biasanya laki-laki yang tidak mau maju, ya, bahasanya, atau laki-laki yang pesimis, dia bilang perempuan tuh harus ikut suami mau diajak susah gitu. Jadi kalau suaminya susah, ya istrinya susah gitu. Nah, ini yang berhubungan dengan kepemimpinan yang coba kita sama-sama koreksi, ya. Kesannya perempuan itu adalah yang diajak, artinya pasif. Diajak senang ayo, diajak susah harus manut. Ini semua berbasis pada pandangan bahwa perempuan itu sekedar pengikut. Faktanya, sepanjang zaman kita sebenarnya menyaksikan ada begitu banyak perempuan yang sebenarnya adalah pemimpin di rumah tangganya. Ini dalam tanda kutip, ya. Ini yang saya sebut ketika perempuan memiliki jiwa kepemimpinan. Ia yang punya gagasan untuk mengubah nasib. Ia juga yang berdiri di depan dalam perjuangan. Ada yang membuat suaminya jadi tergerak untuk maju bersama. Ada yang berdiri di depan menarik suaminya yang lamban untuk bergerak maju. Perempuan jangan mau diajak hidup susah. Kalau suami mengajak hidup susah, katakan, aku tak mau, aku tak sudi hidup susah, ayo kita berjuang agar keluar dari kesusahan. Artinya, sadari bahwa kesusahan bukan sesuatu yang tak bisa diubah. Arti lainnya, kalian perempuan juga bisa berjuang untuk membasmi kesusahan. Kalian bukan pengikut, ya. Jadi paham, ya, bahwa ketika perempuan punya jiwa kepemimpinan, maka dia bisa mengajak suaminya, ya. Di sini saya tidak menggunakan kalimat menyuruh suaminya, ya, atau memimpin suaminya, tidak. Karena tetap fitrahnya perempuan adalah yang mengikut suaminya. Tapi dia punya gagasan lebih. Kalau dia punya gagasan lebih, dia bisa mempengaruhi suaminya, ya, untuk keluar dari hidup yang selama ini
susah. Demikian materi kita hari ini, mohon dipahami dan ditebalkan yang penting-penting ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.